Halo semuanya, selamat datang di video aku kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kurikulum. Untuk itu, simak videonya sampai habis ya. Sejarah kurikulum di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah fondasi utama sistem pendidikan nasional kita. Ia menentukan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran serta terus beradaptasi dengan zaman. Mengapa kurikulum harus diubah? Alasan mengapa kurikulum harus selalu mengalami perubahan. Yang pertama, adaptasi teknologi. Menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan global. Kurikulum harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya. Yang kedua, peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Kurikulum harus diubah agar kualitas dan efektivitas dalam proses pembelajaran semakin meningkat, sehingga apa yang kurang dan yang perlu diperbaiki dapat disempurnakan di kurikulum selanjutnya. Yang ketiga, akomodasi kebutuhan. Mengakomodasi keberagaman kebutuhan dan potensi unik setiap peserta didik. Perubahan kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi dari peserta didiknya, agar relevan dan dapat diterima baik oleh anak didik. Dan yang terakhir adalah tantangan global. Menyongsong perubahan sosial yang dinamis dan tantangan global yang kompleks. Alasan mengapa kurikulum diubah agar kurikulum dapat menciptakan peserta didik yang bisa bersaing dengan tantangan global dan perubahan sosial di kehidupannya. Faktor-faktor pengaruh perubahan kurikulum. Yang pertama adalah kemajuan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat menuntut materi pembelajaran yang relevan. Yang kedua adalah kebutuhan industri. Kebutuhan dunia kerja akan lulusan dengan kompetensi relevan dan siap bekerja. Yang ketiga adalah standar global. Standar internasional dan tuntutan kompetensi global yang terus berkembang. Yang keempat, partisipasi stakeholder. Masukan dari guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah riset pendidikan. Hasil evaluasi dan penelitian pendidikan yang berkelanjutan untuk penyempurnaan. Nah, kelima faktor-faktor ini merupakan dasar dari pengaruh perubahan kurikulum. Sehingga kurikulum itu dapat mengalami setiap perubahan dari zaman ke zaman karena melihat dari kelima faktor-faktor ini. Nah, selanjutnya kurikulum apa aja sih yang pernah terjadi atau dialami di negara Indonesia dari sejak pertama hingga saat ini? Yang pertama itu kurikulum 1947 dan kurikulum 1952. Ini menjadi fondasi nasionalisme di negara Indonesia. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum 1942. Dia adalah kurikulum pertama pasca kemerdekaan. Fokus utama dari kurikulum ini adalah pembentukan karakter dan nasionalisme. Nah, di kurikulum ini juga ditekankan adalah pendidikan moral dan kewarganegaraannya. Yang kedua adalah kurikulum 1952. Rencana pelajaran terurai di tahun 1952 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dia mulai merinci mata pelajaran secara lebih sistematis dan menggantikan sistem pendidikan kolonial dengan pendidikan nasional. Selanjutnya kita masuk di kurikulum 1964 dan kurikulum 1968. Dikenal dengan sebutan Pancawardhana dan Orde Baru. Kurikulum 1964 atau Pancawardhana. Rencana pendidikan di tahun 1964 memperkenalkan program Pancawardhana, meliputi pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pembelajaran ini dirancang lebih aktif, kreatif, dan produktif. Kemudian kurikulum 1968 atau Orde Baru. Kurikulum Orde Baru 1968 bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati. Materi lebih teoritis dengan penekanan pada kecerdasan dan moral sebagai respons terhadap kondisi politik saat itu. Berikutnya di urutan yang ke-5 dan 6 ada kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, dikenal dengan efisiensi dan proses.
Kurikulum 1975 atau efisiensi pembelajaran mengadopsi pendekatan manajemen by objektif dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, menekankan rincian tujuan instruksional dan materi pelajaran yang terukur untuk mencapai efisiensi. Yang berikutnya ada kurikulum 1984 atau pendekatan proses. Menganut pendekatan proses keahlian, menempatkan siswa sebagai subjek belajar aktif, fokus pada pengembangan keterampilan dan proses pembelajaran, bukan hanya hasil akhir. Oke, kita masuk ke kurikulum modern, dari KBK hingga Merdeka. Di tahun 1994, di situ terdapat kurikulum penyesuaian berkelanjutan. Kurikulum 1994 melakukan penyesuaian isi dan metode pembelajaran untuk menghadapi tantangan baru. Yang kedua, di tahun 2004 terbentuk atau diubah menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Fokus pada pencapaian kompetensi siswa, bukan hanya transfer ilmu. Lalu diubah lagi menjadi di tahun 2006 ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dalam pengembangan kurikulum lokal. Diubah lagi di tahun 2013 menjadi kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13, mengintegrasikan pengembangan karakter dan kompetensi abad ke-21. Dan yang terakhir, kurikulum Merdeka atau kurikulum yang saat ini kita gunakan, fleksibilitas dan inovasi. Desain terbaru yang menekankan fleksibilitas, personalisasi, dan inovasi pembelajaran. Yang saat ini Indonesia gunakan, yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Sebagai kesimpulan untuk materi kita hari ini, ada 4 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, evaluasi berkelanjutan. Kurikulum terus berkembang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, peningkatan kualitas. Setiap perubahan kurikulum bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan menyiapkan generasi unggul. Yang ketiga, kolaborasi stakeholder. Partisipasi aktif semua pihak adalah kunci keberhasilan implementasi kurikulum baru. Dan yang keempat, masa depan pendidikan. Kurikulum Merdeka adalah langkah adaptif untuk membentuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Sekianlah video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.